Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah terakhir di Arafah pada 632 Masehi. Khutbah dilakukan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani ibadah haji pertama dan terakhir yang dikenal dengan Haji Wada atau Haji Perpisahan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan ibadah haji 1 kali dalam seumur hidupnya. 3 bulan setelah ibadah haji ini, beliau wafat di usianya yang 63 tahun. Sebelum wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah banyak menunjukkan tanda bahwa dirinya menyampaikan tanda perpisahan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwa Muhammad ada di dalam genggamannya, pastilah akan datang suatu hari pada salah seorang di antara kalian, dan pada hari itu orang tersebut tidak dapat melihat diriku, sehingga seandainya ia melihat diriku pastilah akan lebih ia sukai melebihi kesukaannya kepada keluarga dan harta yang miliknya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari ucapan ini, orang-orang menakwilkan bahwa dengan ucapannya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengabarkan berita kematian beliau dengan memberitahukan kepada para sahabat tentang apa yang akan terjadi setelah beliau wafat. Yaitu kabar ketika muncul begitu banyak orang amat mendambakan perjumpaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau sudah tiada, karena sebelumnya mereka dapat menyaksikan sebagian keberkahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khutbah terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melansir laman Kementerian Agama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah haji bersama para sahabat dan sekitar 114.000 umat Islam. Setelah melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan umat Islam di Arafah. Beliau melakukan seruan dari atas punggung untanya yang bernama Al-Qushwa. Di atas punggung unta inilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah terakhirnya. Profesor Osman Ralibi dalam tulisannya di majalah Suara Masjid mengatakan khutbah terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berisi pesan untuk seluruh umat Islam. Segala puji adalah bagi Allah. Kita memuja dan memuji Dia dan memohon pertolongan kepadanya dan bertaubat kepadanya. Kita berlindung pada Allah dari kejahatan-kejahatan diri kita dan dari segala perbuatan yang buruk. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka takkan ada siapapun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa disesatkan Allah, maka tak ada siapapun yang dapat menunjukkan jalan baginya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Wahai manusia, dengarkanlah pesanku baik-baik. Aku akan menyampaikan kepadamu satu keterangan, sebagai wasiat, karena sesungguhnya aku tidak tahu apakah aku akan bertemu lagi dengan kamu sesudah tahun ini di tempat aku berdiri, sekarang, ini. Wahai manusia, sesungguhnya darahmu, jiwamu, harta bendamu dan kehormatanmu adalah suci dan haram, dilarang diganggu, sebagaimana suci dan haramnya bulan ini, bulan haji, sampai kamu kelak menghadap Tuhan. Sungguh kamu pasti akan menemui, menghadap Tuhan, di mana Ia pasti akan menanyakan tentang segala amal perbuatanmu. Ingatlah, bukankah sudah aku sampaikan? Maka barang siapa ada amanat di tangannya, hendaklah disampaikannya kepada orang yang memberikan amanat itu kepadanya. Ingatlah, tak seorang pun yang melakukan tindak pidana melainkan ia sendiri yang bertanggung jawab atasnya. Tidak ada anak bertanggung jawab terhadap tindak pidana ayahnya, pun juga tidak seorang ayah bertanggung jawab terhadap tindak pidana anaknya. Wahai manusia, dengarkanlah kata-kataku ini dan pahamkan semuanya. Sesungguhnya seorang muslim dan muslim lainnya adalah umat yang bersaudara. Tidak ada sesuatu yang halal bagi seorang muslim dari saudaranya melainkan apa yang telah direlakan kepadanya. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri. Sesungguhnya zaman itu beredar,
musim berganti. Wahai segenap manusia, sesungguhnya setan itu sudah putus harapan akan terus disembah-sembah di negerimu ini. Akan tetapi sesungguhnya dia puas dengan ditaati dalam hal-hal selain daripada itu disembah, yakni dalam perbuatan-perbuatan yang kamu sebenarnya benci. Maka waspadalah terhadap tipu daya setan yang akan merugikan agamamu. Camkanlah perkataanku ini, wahai manusia. Sesungguhnya telah kusampaikan kepadamu, dan sesungguhnya aku sudah meninggalkan untuk kamu sekalian sesuatu, yang bila kamu berpegang teguh kepadanya, pasti kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yakni sesuatu yang terang dan nyata, Kitabullah, Al-Quran, dan Sunnah Nabinya. Rasulullah menutup khutbah wada dengan pernyataan dan pertanggungjawaban terbuka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Tuhanku, persaksikanlah wahai Tuhanku. Maka hendaklah yang telah menyaksikan di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Semoga barang siapa yang menyampaikan akan lebih mendalam memperhatikannya daripada sebagian yang mendengarkannya. Mudah-mudahan bercucuranlah rahmat Allah dan berkat-Nya atas kamu sekalian. Setelah mengucapkan khutbah perpisahan, beliau turun dari untanya Al-Kashwa. Usai menunaikan salat duhur dan asyar yang dijama secara berjamaah, Rasulullah menuju suatu tempat yang bernama Sahrat. Di sana disampaikannya ayat Al-Quran yang baru saja diwahyukan Allah untuk penghabisan kali sebagai penutup risalah kenabian, yakni surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.